Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya banggakan Ustaz Farid Uqbah, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan untuk terus mengemban amanah dakwah yang saya tahu dedikasi beliau yang sangat besar sekali untuk Islam di Indonesia. Ikhwani wa akhwati fillah, saya bersyukur pada hari ini bisa hadir dengan semua keterbatasan, dan kebanggaan saya ekspresikan juga dengan memberikan sedikit bantuan yang sebetulnya saya mengerjakan ini juga bersama Ustadz Farid di tabung infak. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan cukup untuk membantu beasiswa demi lahirnya para alim, para ulama dari pesantren Al-Islam ini. Nilainya cuma 100 juta rupiah, dan mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah kecil saja dari sebuah pekerjaan besar yang sudah kita niatkan. Baik, sedikit saja pesan dari saya, terutama kepada para wisudawan hari ini. Apa yang akan kalian hadapi esok hari itu tidaklah semuanya persis seperti yang Anda baca di dalam kitab. Yang kedua, pekerjaan berat Anda selanjutnya adalah bagaimana menerjemahkan mutun-mutun itu dalam dunia konteks yang sekarang sangat dinamis sekali. Kalau Anda kemudian kurang cepat, kurang sigap menyikapi persoalan-persoalan yang sedang berkembang di akhir zaman ini, Anda hanya menjadi seorang penikmat ilmu tetapi tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Baik, terima kasih. Spanduknya boleh diturunkan. Mungkin apa yang sedikit saya sampaikan ini nilainya lebih penting dari angka itu. Begini, saya ingin mulai pemetaannya sekilas dari istilah postmodernisme di tengah frame akhirul zaman. Jadi akhirul zaman, Anda akan berhadapan kepada dua situasi yang saya katakan tadi. Jika tidak mampu menerjemahkan, menganalisis mutun-mutun itu atau apa yang tertuang di dalam kitab, di dalam dunia konteks, dalam dunia gerak, dalam dunia perlawanan, maka Anda akan menjadi pemain-pemain marginal di pinggiran yang tidak bisa bertarung di dunia mainstream. Untuk itu, untuk menjadi duat ilallah dalam skala yang dibutuhkan saat ini, maka masih banyak ilmu yang perlu kalian pelajari lagi. Namun saran saya, mulainya dari hal-hal sederhana saja. Setelah jadi alumni, saya baru pulang dari Turki sama Ustadz Farid, tapi ketika Ustadz Farid masih di conference, saya memilih untuk mengunjungi sebuah pesantren. Pesantrennya itu 4 lantai, kira-kira 5.000 meter luasnya, tapi standarnya hotel bintang 5. Ini gaya Turki yang memang secara keilmuan dia tidak setinggi Arab, tetapi apa yang mereka pelajari secara elegan mereka praktikkan. Misalnya saya masuk, buka sepatu, dikasih sendal untuk berjalan di atas karpet yang tebal, melihat tempat makan santrinya yang 2.000 santri itu persis sekali meja makannya dengan view yang bagus di lantai 3. Santri-santrinya orang yang bukan tinggi ilmunya dengan semua simbol-simbolnya, nggak kelihatan banyak simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol kesalehan pada dirinya, tetapi
mereka punya jiwa elegan untuk mengimplementasikannya. Setelah saya lihat restorannya, tempat makannya bagus, saya tentu ingin melihat dari sisi lainnya. Saya bilang, boleh saya ke toilet karena saya sakit perut. Untuk mengetahui masjid sama toilet pesantren sudah dekat itu dilihat dari baunya biasanya. Jadi kalau sudah semakin kerang baunya berarti sudah dekat itu sama masjid dan pesantren. Pada masjid dan pesantren seperti ini, saya harap jangan melanjutkan fikihnya ke bab muamalat karena bab toharohnya belum lulus. Apalagi ke bab jihad nanti, sebab bab toharohnya saja belum lulus. Saya diantar, luar biasa. WC pesantren ini seperti hotel dan lebih bagus dari hotel karena saya harus ganti sendal berjalan di atas karpet dan sendal kulit khusus di dalam WC. Jadi dua sendal yang berbeda dan saya tetap berkaos kaki di dalam dengan nyaman. Jadi standarnya kalau santri-santri sudah bisa sambil menghafal ilmu di dalam WC gitu kira-kira di dalam hati, berarti itu udah bagus WC-nya begitu. Tapi kalau nggak betah berarti belum sukses itu kamar mandinya. Ikhwani wa akhwati fillah, semuanya dibiayai dari dana zakat yang cuma 2,5%. Pesantren mereka kalau seperti yang Islam seperti ini, setiap tahun kurbannya mungkin karena mazhab Hanafi wajib kurban. Sapinya dari jamaahnya sekitar 450 ekor sapi per tahun, itu standar rata-rata. Mereka tidak tinggi ilmunya. Kepada alumni tadi saya dijelaskan sama Ustaz Farid, itu tadi yang jadi MC alumni, itu tadi yang memberikan sambutan jadi alumni, saya bangga sekali. Di pesantren itu orang nggak banyak yang dipelajari. Dalam tempo 2 tahun dia bisa dari tidak membaca Al-Quran sampai bisa menghafal semampunya, dan hanya mempelajari 3 kitab saja, kitab akidah, kitab fikih, dan usul fikih dalam bahasa Arab. Cuma itu saja. Jadi so simple, sangat simpel sekali. Ada yang keluar 1 tahun dari situ kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya. Kebetulan yang mengentertain saya, yang mengajak saya keliling itu S2 bidang arsitektur, dan di manajemen yang menyambut saya S3 di bidang IT. Lalu saya tanya, apa main job Anda? Guru ngaji. Terus set job Anda ya sebagai arsitek. Jadi pekerjaan utama dia itu kembali ke pesantren itu untuk mengabdikan ilmunya. Jadi main jobnya, tugas utamanya sebagai guru ngaji di situ. Side jobnya sebagai arsitek S2 dan sebagai ahli IT S3. Ini salah satu kelebihan di Turki bagaimana dalam menerapkan pendidikannya. Dan ada pola yang sangat cerdas. Kita sama teman-teman waktu duduk di sana membayangkan 20 tahun yang lalu Turki itu seperti Indonesia yang sekarang baru mulai belajar miskin dengan sekularismenya. Erdogan itu 5 tahun pertama tidak menunjukkan identitas keislamannya, tetapi semua statementnya menjadi sebuah proyek yang nyata dan dirasakan. Betul-betul yang namanya proyek A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yaduqqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Melihat ayat ini, kebanyakan ormas Islam, lembaga Islam sebetulnya menjadi pendusta agama. Karena proyek nyata yang mestinya dilakukan oleh lembaga Islam termasuk partai Islam, yaitu menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin, ini kurang diterapkan. Anda tahu di Indonesia saat ini, bulan Oktober ini 23.000 tahanan narkoba akan dilepas dan harus keluar karena penjara tidak cukup. Ini akan menjadi persoalan sosialnya sendiri, sementara lembaga pelaku wajib lapor, institusi IPWL istilahnya di bawah BNN itu tidak cukup. Ini sebetulnya anak-anak yang kurang perhatian di keluarganya karena sibuk mencari dunia.
Saya baru buka pesantren khusus anak jalanan, anak-anak yang memang terlempar dari keluarga atau memang terlahir dari jalanan. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ingin mencari sosok ayah, ingin mencari sosok ibu, ingin mencari kakak, ingin mencari sahabat. Jadi kalau kita bicara dunia jalanan di Indonesia ini, anak-anak jalanan itu cenderung mencari istilah abang, abah, atau ayah. Hanya orang-orang yang bisa ngomong mereka inilah kemudian mereka mau mendekat ke sana. Para doa ilallah. Ini saya masih bicara kepada alumni, ya. Jangan sampai nanti sibuk sendirian dengan ilmunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ke depan harus ada di antara Anda yang punya kemampuan leadership yang bagus dan punya kekuatan disiplin ilmunya sendiri. Di MIUMI kita berencana untuk membuat pusdiklat ulama, melahirkan dua jenis ulama. Yang pertama ulama leaders, karena tidak semua orang punya kemampuan leadership, punya kemampuan manajemen, dan punya kemampuan survival. Bagaimana seorang ulama memberi makan kepada umat ini, gak semuanya bisa. Mudah-mudahan setelah keluar dari Ma'had Al-Islam ini, jangan lepas, kembali seperti alumni yang lain, ya, untuk kemudian mengabdikan ilmu di sini, atau membuat cabang Al-Islam tetap bekerja sama dengan pusatnya yang lebih baik lagi. Namun jangan lepas, teruslah bersatu. Anda beruntung di sini. Saya Bakhtiar Nasir, wala uzakki 'alallahi ahadan. Pembimbing-pembimbing Anda yang ada di Al-Islam ini adalah orang-orang ulama-ulama yang saya akui. Dan insya Allah sudah jelas kontribusinya di Indonesia. Barusan ada Ustadz Zain, selain Ustadz yang lain yang saya banggakan. Tetaplah terikat dalam gerakan dakwah ke depan. Dari kemarin saya sibuk karena mudir di pesantren saya di Megamendung itu curhat. Gara-gara pengumuman kelas kajian hadis besok di sini akan dimulai, saya umumkan di grup saya, ustadz-ustadz di pesantren ingin rebutan datang ke sini ngaji. Akhirnya mudirnya bingung, nih siapa yang ngajar santrinya kalau ustadznya datang ke sini semua. Gitu ya, ya coba cari penggantinya. Sebab saya bilang mendapatkan kesempatan untuk duduk belajar hadis Tirmidzi selama 1 bulan dari pagi sampai sore, ini adalah sebuah kesempatan besar. Alhamdulillah, ustadz-ustadz di pesantren itu lagi rebutan ingin ke sini. Jangan sampai alumninya malah kabur dari sini. Ya harusnya Anda lebih semangat lagi itu, karena Anda sudah berada di Al-Islam, yang Anda dipilihkan tempat di sini. Dan saya pikir kalau ada proyek besar untuk kalian kerjakan setelah ini, walaupun zawaj itu nggak lebih penting daripada, kalau bisa zawajnya ditunda dulu, menikahnya ditunda dulu sampai selesai hadis Tirmidzi. Karena jadikan itu sebagai mahar nanti untuk dihafalkan dan diamalkan. Kembali, jadi ke depan saya berharap alumni-alumni dari Al-Islam ini lahir ulama-ulama yang punya kemampuan leadership yang bagus dan punya kemampuan keilmuan dalam disiplin ilmunya sendiri. Di MIUMI ini kita akan terus bergerak, dan dari lewat pusdiklat itu kami berharap bisa lahir ulama-ulama dengan 2 kriteria tadi. Tapi pertarungannya ke depan ini luar biasa. Ya, ini sekedar wawasan saja. Bagaimana gerakan Ya'juj wa Ma'juj? Saya nggak perlu sebut etnis mana, sudah paham kalau sudah baca hadis. Menguasai perpolitikan di Asia Tenggara. Orang Malaysia itu curhat, Ustadz, antum nggak bisa hanya mikirin Indonesia saja. Kami di Malaysia sampai pemilihan calon presiden, para politisi itu di drop keturunan Ya'juj wa Ma'juj dari Indonesia untuk milih di sana. Sebab mereka sudah memetakan kesatuannya ini bukan Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, tidak bisa.
Untuk itu, gerakan dakwah keulamaan kita memang minimal itu Asia Tenggara. Bayangkan kalau antum tidak bergerak cepat, kita tidak berinteraksi dengan dunia luar yang begitu masif dan dinamis gerakannya, ini bisa kalah. Mereka di Malaysia itu entah dari mana datangnya, pokoknya ngeliatin paspor, di fotokopi itu bisa langsung milih. Apa yang terjadi di Indonesia dengan semua situasi ini sebetulnya dia tidak berdiri sendiri. Belum lagi Syiah. Turki dengan semua kemajuannya saat ini, wallahu a'lam bishawab, ada informasi valid, ternyata kepala BIN, Badan Intelijen Negaranya Turki itu orang Syiah. Dan mereka terus menjadi kanker di dalam tubuh umat Islam ini. Dan mereka bekerja secara sistematis. Kalian nanti menjadi alumni, menjadi seorang alim itu harus punya integritas tinggi. Begini, ulama sesungguhnya itu tidak boleh tunduk pada kekuatan politik manapun. Ulama itu bahkan tidak boleh tunduk kepada kekuatan penguasa negara manapun, tidak boleh. Ulama hanya boleh berpihak dan hanya boleh tunduk pada satu, yaitu sultatul dalil al-ilmi asy-syar'i. Ulama sejati itu hanya boleh tunduk pada satu kekuatan, yaitu kekuatan argumentasi dalil ilmi yang syar'i. Ini ulama yang seperti ini mulai hilang di Indonesia, integritasnya mulai luntur. Akibat apa? Ya akibat mungkin barangkali tuntutan-tuntutan sosial yang mereka hadapi. Jadi nanti keluar dari sini, insya Allah para alumni menjadi orang-orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak meminta makan isi perutnya dari umat, justru kalian yang harus berpikir secara ekonomis, bagaimana kalian sebagai alumni Al-Islam memberi makan umat dan mau hidup bersama orang miskin seperti Rasulullah SAW. Seperti saya katakan, anak-anak jalanan itu kalau disentuh oleh Anda sebagai kakak, dia akan ikut dengan semua kasih sayangnya yang Anda berikan, dengan semua perhatian. Anak-anak jalanan ini ada 3 tipe. Ada yang memang terlahir bapak ibunya pengamen, asongan, atau manusia gerobak yang hidup di jalan. Hidupnya mendiaspora. Kita semua teriak Allahu Akbar dengan semua kesucian-kesucian yang kita pelajari. Sementara di Jakarta ini saja, atau di Bekasi ini banyak manusia-manusia nomaden. Penduduk nomaden, di mana ada pemeriksaan, di mana ada patroli, kabur lagi ke sana kemari. Mereka yang tidak tahu bagaimana dan di mana mereka harus bernaung. Mereka mencari orang-orang yang mau mengakui status mereka. Status mereka, kata pembimbingnya itu, ada yang seperti Al-Masih Isa alaihissalam, punya ibu tapi nggak jelas siapa bapaknya. Dalam bahasa negatif mereka tentunya. Di antara mereka ada yang ada bapaknya tapi nggak tahu siapa ibunya. Dan di antara mereka ada juga tidak tahu siapa bapak dan siapa ibunya. Perkembangan narkoba sekarang luar biasa. Narkoba versi 2014 itu bentuknya sudah tisu. Dia makan tisu itu satu persatu, atau direndam di air lalu kemudian dia minum narkoba itu. Ini ledakan narkoba di kalangan anak-anak remaja di dunia produktif. Ini luar biasa. Kira-kira kewajiban siapa itu membimbing mereka? Ini sekedar cerita-cerita sederhana lagi yang mudah-mudahan nanti membuka wawasan. Jadi ngobrol sama Ustadz Farid tadi, yang dibutuhkan sebetulnya dari para santri ini adalah mentalnya. Juhud wa jihadukum fi sabilillah, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, oleh tabi'in atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinerja juga begitu. Erdogan baru menunjukkan siapa dirinya soal jilbab istrinya, kan selama 5 tahun menjadi presiden, maksud saya menjadi perdana menteri, nggak boleh tampil di muka publik membawa simbol Islam. Istrinya yang berjilbab itu nggak boleh muncul. Dengan sabar dia menyembunyikan keislamannya
dalam arti simbolik, tetapi dia mempraktekkan Islamnya secara elegan. Sampai di tahun kedua dia sekolahkan anaknya yang berjilbab ke Amerika. Itu pun sebuah strategi politik. Lalu itulah pidato dia pertama kali berkaitan dengan agama dan mengatakan, kenapa anak saya yang berjilbab saya sekolahkan di Amerika? Karena sekularisme di Turki tidak fair, di Amerika masih agak fair. Itu tentu sebuah tamparan yang sangat dahsyat. Di periode kepemimpinan dia sebagai Perdana Menteri yang ketiga di Turki, luar biasa. Pendidikan Quran dan pesantren-pesantren yang pada masa Kemal Atatürk dihancurkan dan menjadi situs-situs sejarah berbentuk puing-puing kita kunjungi, itu kemudian dimulai dari kerja, bukan dari berbicara, bekerja. Sekarang setelah dia menang lagi sebagai presiden, saya kunjungi pesantren yang dulunya situs sejarah 20 tahun yang lalu. Sekarang pesantren itu menjadi pesantren klasik yang luar biasa dan khusus untuk tahfidzul Quran. Baru ketika dilantik menjadi presiden dia pidato lagi beberapa puluh tahun yang lalu. Ada orang-orang yang mengaku sangat mengagumi kemanusiaan, tetapi dia tidak melaksanakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tempat-tempat di Turki yang pada masa Ottomanian digunakan sebagai tahfidzul Quran, mereka tidak boleh menjalankan agamanya. Sekarang saya berharap tidak ada yang menghalang-halangi. Kalau ada anak-anak Turki secara kemanusiaan ingin menghafal Al-Quran dan itu betul-betul difasilitasi, dan tiba-tiba berdirilah yang tadinya situs-situs sejarah peninggalan beberapa puluh tahun yang lalu, nah sekarang sudah terlahir kembali. Dan yang membanggakan, cara berpikir penduduknya juga begitu maju. Hampir di setiap pertemuan, dalam warsyah amal maupun dalam konferensi ulama kemarin, ya masyarakatnya, ya ulamanya, ya pemerintahnya, kalau berdiri di publik seperti ini, kepada tamu-tamu, dia mengatakan, ahlan wa sahlan fi baladikumus tsani, wa ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin al-alami. Selamat datang di negara Anda yang kedua, dan selamat datang di ibu kota umat Islam. Dibutuhkan memang ulama-ulama yang mempunyai integritas dan punya kemampuan kepemimpinan yang bagus. Saya lihat edaran foto presiden kita bertunduk di hadapan Tony Blair, sekutunya George W. Bush. Beda halnya dengan Erdogan. Saya melihat gaya bahasa tubuhnya di dalam pertemuan World Economic Forum, pertemuan ekonomi dunia tingkat kepala negara. Tangannya saya lihat gemetar begini ketika ini meja dan di sampingnya ada Shimon Peres. Dia begini tangannya di tingkat kepala negara pertemuan ekonomi dunia yang pada 20 tahun yang lalu Turki mengemis untuk menjadi bagian daripada negara Uni Eropa. Dia mengatakan, saya tidak sudi duduk sejajar dengan orang yang telah membunuh saudara saya di Palestina. Ditinggalkan itu. Anda tahu efek pemimpin seperti itu? Ada sebuah LSM pro Palestina di Istanbul yang saya kunjungi, kecil sekali. Kantornya mungkin cuma sebesar masjid ini. Tapi tahukah Anda apa pekerjaannya? Dia berpikir bagaimana 5 orang di dalam kantor ini menyusup ke jantung Israel lewat meramaikan sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Mereka berpikir keras, meninggalkan keduniaannya, lalu kemudian bekerja keras memikirkan bagaimana umat bangkit termasuk di Palestina. Allahu Akbar. Sekarang mereka punya proyek menyediakan bus-bus di setiap konsentrasi muslim di seputar Baitul Maqdis. Sholat 5 waktu, yang mau sholat jamaah ke Masjidil Aqsa disiapin busnya, disiapin sopirnya, bensinnya, sama konsumsi di dalam bus, dan itu biaya mereka dikeluarkan setiap bulan untuk itu semua, agar orang-orang Palestina semua bisa sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Kekuatan politik yang dimiliki oleh Turki, penduduk Turki itu kalau masuk Israel nggak macam-macam tuntutannya, karena Israel agak takut juga sama dia, dan langsung terbangnya ke Tel Aviv. Adalah sangat sulit bagi penduduk dunia untuk bisa datang langsung ke Tel Aviv, terutama dunia muslim. Ternyata setelah program itu berjalan, bukan cuma itu yang mereka lakukan. Dicarilah
rumah-rumah di sekitar Masjidil Aqsa untuk disewa, untuk dijadikan lembaga-lembaga Al-Quran, kayak TPA atau TPQ begitu. Anda tahu, sekedar untuk mendapatkan izin TPA dari sebuah negara superpower secara politik di hadapan Israel, seperti Turki ini, izin license 1 tahun untuk bisa mendirikan TPA, biayanya sekitar $40.000 atau 4 miliar, tapi itu mereka kerjakan. Di jantungnya Israel. Anda siap? Apa yang bisa kita kerjakan untuk Palestina misalnya? Kalau di sini saja masih takut dikejar-kejar Mossad, atau pemerintahnya tunduk kepada Mossad misalnya. Ustaz Farid, dari situ saya coba kunjungi, ada sebuah lembaga baru pro Palestina yang bertaraf internasional, dan saya kira belum ada lembaga sebesar itu. Ada lembaga yang namanya Waqfi Ummah. Waqfi Ummah ini adalah lembaga wakaf umat. Jadi umat Islam dunia yang ingin membantu imarah Baitul Maqdis termasuk Gaza, silakan berinvestasi properti. Mereka memulainya dari properti. Sebab di Turki, khususnya Istanbul saat ini, investasi properti itu sangat menjanjikan dan sustain secara bisnis, sustainable. Allahu Akbar, hanya dengan modal 2 miliar pertama, sekarang orang-orang yang punya giroh keislaman di dunia mulai berinvestasi dari gerakan dakwah ini, membangun Istanbul di wilayah, di bidang-bidang properti. Dan 100% keuntungannya ini tentu setelah dipotong biaya operasional diberikan semuanya untuk imarah Baitul Maqdis dan membantu Palestina. Tingkat dunia mereka lakukan itu. Ketika saya masuk ke Indonesia, semua LSM pro Palestina ini angat-angat tai kuku kinerjanya. Semua bekerja parsial, ramainya nanti kalau pas ada konflik lagi. Bahkan kita kalah pada sama Sudan. 5 tahun yang lalu saya diundang ke Sudan dalam pertemuan tingkat tinggi tokoh-tokoh pro-Palestina di dunia. Sudan sudah membuat 2 tower. Tower di wilayah, kalau di kita ini, wallahu alam, alumni Sudan mungkin tahu, itu membangun 2 tower. Kalau di Malaysia mereka sebut namanya Markas Thaqafah Al-Falestiniyah. Kita di Indonesia, negara muslim terbesar ini, nggak ada. Saya sedang berjuang keras untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan ini agar bekerja secara sistematik, agar jangan anggot-anggotan seperti ini. Ini saya bicarakan tentu untuk membangun optimisme supaya setiap kita, khususnya para syabab yang hadir di sini, bergeraklah dalam tataran yang lebih strategis. Terakhir, kalau perang dunia ke-1 adalah perang dokumen, dan perang dunia kedua adalah perang dengan machine gun, maka perang dunia ketiga sebetulnya adalah perang media dan informasi. Khusus para alumni dan para syabab yang ada di sini, coba perluas cara berpikir dakwah Anda. TV komunitas bagus, radio komunitas bagus untuk menggalang kekuatan-kekuatan informasi Islam yang benar dan kemudian terbentuk. Tapi kalau hanya tingkat komunitas, kita susah bergerak. Anda, khususnya para alumni, harus punya keberanian masuk ke wilayah media mainstream. Harus punya mentalitas penyusup sebagai infiltrator di peperangan media, terutama di media mainstream. Sedikit saya cerita, setelah program Hafiz Quran di RCTI, saya coba bikin lagi Hafiz Quran di Trans 7. Saya tanya sama Trans 7, Anda mau ambil saya, memang berani siapin berapa buat Quran? Kalau kerentil ece-ece, gue gak mau nih. Kita siapin dana sekian miliar Ustaz. Saya mau kalau itu live. Dan berani gak siapin dana selevel dengan budgetingnya OVJ? Masa untuk lawakan Anda berani bayar 7 miliar untuk Quran tidak mau? Akhirnya di approve sama big bossnya 7 miliar. Oke? Kalau Anda berani keluar begitu, saya berani keluar 2 miliar. Dalam tempo 3 bulan saya keliling ke 8 kota seluruh Indonesia, biayanya sekitar 2 miliar.
Dan itu cukup menghibur. Karena pengaruh program seperti itu, di lapangan saya lihat langsung setelah menguji sekitar 1776 anak-anak peserta Hafiz Quran Juz 30 usia 3-7 tahun, ada banyak yang saya dapatkan. Pertama, sudah banyak anak-anak Indonesia yang cita-citanya ingin menjadi imam Masjidil Haram. Padahal itu bulan Ramadan, mestinya cita-citanya ingin jadi Messi atau CR7. Dan sangat mengagumkan sekali anak-anak ini. Saya bicara mainstream. Ya sekarang musolanya anak-anak itu TV. Kalau kita tidak bisa menyiapkan sebuah program yang kreatif dan alumni-alumni ini tidak punya kekuatan kreativitas di dalam media, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam dunia mereka. Apa sih yang disebut dengan kreatif? Misalnya gini, kalau Anda foto saya di sini, krak gitu, lalu Anda sebarkan, ada Ustadz Bakhtiar di Al-Islam, secara gambar gak menarik karena semua mata melihat sama dengan foto Anda, itu gak kreatif namanya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang maju, lalu foto saya dari atas, krak gitu, ini baru berbeda gambarnya. Itu disebut ibda' kreatif. Jadi melihat sesuatu dari angle yang tidak flat, tidak plan dari sudut pandang mata. Dari situ kita mencoba memotivasi anak-anak. Ada sebuah peristiwa yang menarik di Makassar. Ada anak dari Ambon, umurnya 6 tahun, marah sama bapaknya dan bapaknya curhat. Ustadz, seumur hidup, saya ini orang Ambon, dibodoh-bodohi itu oleh anak saya sendiri. Kenapa Pak? Tahun lalu ketika dia nonton acara anak-anak, dia bilang, Bapak bodoh, Bapak bodoh. Tiba-tiba dia marah sama saya seperti itu. Kenapa Bapak bodoh? Kenapa Bapak tidak jadikan saya hafid seperti yang di TV itu? Wallah. Akhirnya setelah dia tahu saya sebarkan lewat Facebook bahwa akan ada audisi di Makassar dan tidak ada audisi di Ambon, dia paksa bapaknya, Bapak harus bawa saya ke Makassar, terbang ke Makassar. Ongkos saja susah. Tapi dengan izin Allah, hal-hal seperti itu banyak yang menggugah. Wah, ibu-ibu banyak sekali, setiap nonton itu air matanya mengalir. Macam-macam sih. Ada di antaranya, coba saya punya suami seperti juri yang di TV itu gitu. Maaf bercanda itu ibu-ibu ya, sekedar selingan. Tentu dengan semua keharuannya, dengan semua kesedihannya, ini gairah ini bangkit. Bayangkan bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi yang ingin saya harapkan dari Anda sebagai alumni semua ini dengan cerita-cerita ringkas seperti ini, memang harus ada yang kreatif. Bikin satu program itu kalau programnya benar, kalau punya TV-nya gampang 200 miliar selesai, tapi isinya itu loh bos yang mahal. Productionnya itu, yang satu program itu mungkin 1 jam biasanya ya bisa 200 juta untuk sebuah program yang ideal begitu. Tapi kalau Anda bisa masuk ke wilayah mainstream dan Anda bisa mencuri perhatian mereka, Anda bukan cuma gratis, setelah itu dibayar. Akhirnya kalau ada TV minta, saya bilang, lu berani berapa ya? Gitu. Kok Ustadz mulai tarif-tarifan? Bukan tarif-tarifan, lu bisnis kan? Gitu. Kalau ke rakyat baru kita bikin gratis. Ini sekedar untuk mengangkat harga. Jadi berbalik, yang tadinya kita mesti bayar mahal, membuat dummy saja sekian puluh juta. Tapi kalau Anda sudah berhasil mencuri, masuk, menelusup ke dunia mainstream, itu insya Allah akan kuat pengaruhnya. Ini untuk ngebom terakhirnya. Departemen Pertahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 menurut ilmu futuristik mereka tidak bisa tidak khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025, tapi mereka tidak tahu bakal ada di mana. Menurut statistik politik, militer, ekonomi mereka menunjukkan umat Islam akan mengkerucut. Sebagai negara superpower yang tidak ingin ada kompetitor, tentu dia perlu khawatir. Ternyata apa yang dilakukan oleh CIA hampir mirip temuannya dengan Uni Soviet. Rusia saat ini lewat KGB menemukan bahwa tahun 2020 akan lahir sebuah peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu bernama Khilafah Islamiyah.
Jika Turki bercita-cita tahun 2025 dan itu di baliho-baliho mereka dipampang di jalanan supaya rakyatnya tahu, 2025 Turki akan menjadi negara nomor 1 ekonominya tingkat dunia. Dan 2075 Turki bersiap-siap untuk menjadi negara superpower nomor 1 di dunia. Tapi kalau melihat hadis tentang setiap di penghujung 1 abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya, maka kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Prediksi ini kemudian mereka gabungkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar bisa menggagalkan khilafah Islamiyah? Berdirilah ISIS, khilafah Islamiyah fil Iraq, khilafah Islamiyah fil Iraq wa Syam, dan kemudian tinggal Islamic State. Maka apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pengacauan dan keberhasilan media mereka. Kalau ada istilah Islamic State, nyenengin atau nyeremin? Nyenengin atau nyeremin? Kalau ada bendera hitam dan di situ ada cap suci stempelnya Rasulullah SAW, nyenengin apa nyeremin? Berhasil nggak media mereka memporak-porandakan ini? Ini pekerjaan berat kita lagi ke depan. Karena mereka tidak akan membiarkan kita bangkit, tetapi insya Allah dari Al-Islam akan lahir generasi-generasi ulama leaders dan lahir generasi-generasi ulama yang mungkin dengan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.